Kok saya menjadi saksi? Bang, abang kabarnya mau ke Malaysia bang? Iya. Itu mau cari saksi atau gimana? Apa ada saksi? Tahu aja ya. Jadi memang saya besok subuh sekitar jam 9 jam 10 ya, maaf bukan subuh, pagi. Saya memang harus keluar negeri untuk bertemu dengan saksi. Saksi ini terkait apa? Nanti setelah saya bertemu saya bisa informasikan. Yang jelas besok itu sudah harus terbang untuk menemui dua orang yang tidak lain adalah saksi dalam sebuah peristiwa. Jadi seperti apa nanti kita ikutin aja. Tapi tolong jangan ditanya lebih jauh karena saya belum bertemu. Apakah nanti seperti apa? Saya hanya berangkat Sabtu, insya Allah pulang Minggu. Nanti apa yang terjadi, apa yang saya dapatkan itu mungkin saya bisa update kembali pada hari Senin. Seperti itu. Itu saksi dia mendm abang atau emang dia? Yang boleh saya beritahu. Seperti yang berkali-kali saya katakan, bahkan di saat Anda ada di Polres Metro Jakarta Selatan, sebetulnya banyak saksi yang hadir pada saat itu, tapi Anda pun tidak pernah tahu. Karena memang saya tidak pernah memberitahu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus terkait dengan anak itu memang harus tertutup sebagian. Jadi saksinya pun juga harus dilindungi. Jadi saya mohon maaf berkali-kali kepada rekan-rekan semua, kepada masyarakat. Banyak hal yang saya tutupi bukan karena saya tidak mau menyampaikan informasi, tapi saya juga tidak ingin mendahului proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik supaya saya harus menghormati proses itu. Saya tidak boleh mendahului, saya juga tidak boleh menjustifikasi, menyimpulkan ataupun menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu. Artinya semua saya serahkan sepenuhnya, saya percayakan sepenuhnya kepada penyidik. Tugas saya adalah mengumpulkan dan mencarikan bukti dalam proses ini, itu menjadi kewajiban saya selaku kuasa hukum Nikita Mirzani. Alhamdulillah detik-detik terakhir pada saat Nikita ada di Mekah, pada saat dia umroh, memang ada dua orang saksi yang mencari saya dan dia tahu ada sebuah peristiwa, bahkan dia ada bersama-sama, sehingga pada saat itu saya bilang tunggu Nikita datang dari umroh. Setelah umroh saya bawa lah dia, saya pertemukan dengan Nikita di rumahnya, saya suruh dia bercerita. Setelah dia bercerita, saya konfrontir, artinya saya coba untuk sinkronisasikan. Saya telepon ada beberapa saksi yang disebut-sebut namanya oleh saksi yang baru datang. Setelah saya telepon beberapa orang tersebut, ternyata memang benar. Nama yang disebut itu adalah memang orang yang pernah bertelepon. Artinya saksi ini benar, saksi fakta, saksi yang mengetahui kejadian. Jadi akhirnya saya bawa dia untuk dimintain keterangan pada saat proses sebelum penyidikan. Ya namanya itu berita acara interogasi atau klarifikasi ya, biasanya berita acara interogasi BAI sudah dilakukan. Dan kemarin pada saat ada Nikita Mirzani sebetulnya saksi itu ada diperiksa juga dan dimintain keterangan sebagai saksi. Alhamdulillah semakin terang benderang, Anda tidak akan bisa lari dari persoalan ini. Bang, ini saksi yang dari Malaysia atau memang belum apa belum mau jemput ya? Cuma datang apakah nanti ada relevansinya atau tidak, apakah dia terkait atau tidak, itu nanti setelah saya bertemu. Yang jelas saya tiba-tiba diminta untuk datang. Ya, nanti kita lihat apa relevansinya. Yang jelas saksi yang saya bawa atau saya hadirkan itu cukup banyak dengan peristiwa yang berbeda sebagai saksi dalam peristiwa yang berbeda. Nah, yang paling luar biasa itu di saat Nikita saya temukan dengan dua orang saksi di detik dia pulang dari umroh. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, doanya diijabah sehingga tiba-tiba muncul orang yang selama ini tidak pernah saya perkirakan, tidak pernah ada dalam jangkauan untuk saya cari, tapi tiba-tiba dia datang. Dalam perkara ini datang sendiri, dia temuin saya, dia nyatakan dirinya sebagai orang yang tahu. Saya tidak langsung menerima,
Saya tanya siapa saja yang berkomunikasi saat itu. Dia sebutlah ada nama seseorang. Nama itu langsung saya telepon. Ada dia, seingat saya hari Jumat. Ada dia, habis sholat Jumat itu saya telepon, ada dia, langsung kita berbicara beberapa orang jadi satu. Betul bahwa yang disebut tadi nama itu benar orang yang menjadi saksi saya sebelumnya. Jadi ada saksi yang sebelumnya namanya disebut, langsung saya telepon, benar tidak kamu tanggal sekian? Benar, tanggal sekian saya yang telepon. Dan tahu saksi ini, artinya ini memang betul-betul saksi fakta dan ada sinkronisasi peristiwa. Itu alhamdulillah karena saksi ini luar biasa sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh Nikita itu senang sekali karena di luar perkiraannya dia tiba-tiba ada saksi yang tahu terkait dengan proses obat dan sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan, cukup sampai di situ yang saya jelaskan. Sejauh ini sudah ada berapa saksi, Bang? Seingat saya, sebentar, izin saya ingat, saksi yang dari saya itu 8, ya kemarin aja 4, jadi ada 8 dari penyidik, artinya saksi yang diminta datang karena dia disebut-sebut namanya dan tempatnya terkait dengan peristiwa ini itu ada 2 tambah 2 4. Jadi saya pikir mungkin lebih dari 2 ahlinya dari 1, ada ahli terkait dengan visum dan yang lain tidak lakukan. Saya mungkin tiba-tiba saya datang, saya bertanya-tanya tentang siapa saja yang diperiksa karena itu tidak. Saya percayakan sepenuhnya kepada penyidik. Perkara ini berjalan sesuai dengan hukum. Alhamdulillah prosesnya sudah penyidikan, artinya peristiwa pidananya sudah ditemukan, tinggal siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Anda ikuti, Anda monitor, ada hal-hal yang tidak bisa saya jawab, silakan Anda tanyakan langsung dengan penyidik melalui humas. Saya bukan tidak bisa menjawab, tapi saya juga harus bisa menempatkan diri saya supaya saya tidak masuk mengintervensi ataupun masuk kepada kewenangan orang lain. Jadi kalau ada orang yang mempunyai wewenang, saya tidak boleh ambil wewenang itu untuk menjelaskan seperti itu. Bang, ini sampai jauh banget loh saksinya dari Malaysia nih, Bang. Gimana, Bang? Ya itu off the record. Rahasianya tidak boleh saya jelaskan. Setelah saya ketemu, setelah bertemu saya para saksinya apa ada yang bisa saya dapat. Kalau via telepon itu nanti saya takutnya miss aja. Abang yang nelfon apa pertamanya dia yang nelfon? Dia. Abang disuruh datang ke sana? Dia cerita, tapi saya pikir daripada cerita saya suruh datang nggak mungkin. Ya, masih terlalu saya jemput bola lah. Betul dikatakan jemput bola. Saya tidak tahu apa yang saya dapatkan. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya atau tidak. Saya datang saja. Ya, yang jelas saksi sudah cukup, lebih dari cukup saksinya. Tapi kalau memang ada tambahan hal-hal baru, kenapa tidak? 2 orang ya, Bang, di Malaysia? Yang pasti 1 yang tahu. Tapi mereka berdua. Oke. Ya.